Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alhamdulillah, Kiai? sehat, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Sebelum kita mulai diskusi, saya ingatkan kembali bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait makna gerakan sholat. Nah iya Kiai, ritual sholat itu kan gerakannya baku, tidak bisa diutak-atik begitu ya. Tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa dirubah-rubah. Nah, apa sebetulnya makna dari gerakan sholat ini Kiai? Yang pertama adalah harus kita sadari bahwa beragama itu kan intinya cinta. Orang itu kalau sudah cinta, maka dia akan mengikuti perintah siapa yang dia cintai. Dulu kalau saya jatuh cinta pertama kali sama istri saya dulu, pasti apa yang diminta oleh istri saya itu pasti ditaati. Kenapa? Karena itulah kunci kesuksesan kita dalam membangun relasi. Maka dalam beragama itu kan juga relasi antara Allah dengan hambanya. Maka dalam ibadah apapun yang harus kita sadari bahwa ritual itu bentuknya bisa kita pahami atau tidak bisa kita pahami. Bisa kita petik hikmahnya atau kita tidak mampu menjangkau itu, tetap harus kita kerjakan. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah yang kita cintai. Oleh karena itu dalam ibadah sholat misalnya, yang pertama kali harus kita gunakan itu adalah rasa cinta. Kenapa saya melakukan gerakan-gerakan tersebut di dalam sholat? Yang boleh jadi ketika kita dulu awal beragama, misalnya anak kecil. Awal beragama itu bukan berarti awal dia memeluk Islam, tetapi awal dia menjalankan kewajiban agama. Ketika kita umur 7 tahun misalnya, itu diajarkan sholat. Kan kita tidak bertanya Mbak Eva, kenapa saya harus mengangkat tangan? Kenapa saya harus berdiri? Kenapa saya harus ruku? Setelah ruku, kenapa saya harus iktidal, berdiri lagi, bahkan kemudian sujud. Kenapa di antara dua sujud itu harus saya duduk? Itu kemudian kan diajarkan oleh guru-guru kita. Kenapa harus seperti itu? Karena hadisnya bilang begitu. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Bagian dari agama, saya akan mengikuti orang-orang yang saya cintai. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholatnya seperti itu. Kalau Anda mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah, maka semua yang dikerjakan oleh Nabi itu harus dikerjakan. Kalau kemudian ya setelah saya besar di kemudian hari, seiring dengan bertambahnya ilmu, saya menemukan alasan logik, hikmah di balik gerakan sholat, itu namanya saya mendapatkan kebaikan tambahan tanpa mengurangi kebaikan seandainya saya sholat tidak paham dengan gerakannya. Ini perlu saya garis bawahi, sama dengan membina relasi berumah tangga. Dulu guru saya bilang gini, kalau kamu berhubungan dengan istrimu, maka gunakanlah itu hati. Kalau nanti bertemu dengan hati, maka tarik akalmu untuk mencari pembenaran dari apa yang kamu rasakan. Maka ketika saya misalnya hari ini, mengapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, mengangkat tangan, itu kan ikrar. Allahu Akbar. Saya ini di dunia ini harus selalu ingat bahwa yang maha besar itu Allah.
Anda punya jabatan setinggi apapun, maka Allah itu lebih tinggi. Anda mempunyai masalah seberat apapun, maka masalah Anda itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rahmat dan kekuasaan Allah. Saya menemukan itu sebagai simbol, tetapi tidak berarti bahwa Allahu Akbar yang saya ucapkan itu pasti bermakna seperti apa yang saya pahami. Kalau kemudian setelah Allahu Akbar dalam rukun sholat itu, syaratnya sholat, saya harus lakukan dalam keadaan qiyam. Qiyam itu berdiri. Dari qoma yakumu, lahir yang namanya istiqomah, lahir yang namanya mukim. Ini kalau kita lihat ayat Al-Qur'annya, Allah ketika mewajibkan kepada kita sebagai hambanya sholat, itu ayatnya tidak menggunakan kata kerja sholat. Kata kerja sholat itu sholla yusolli, perintahnya shollu, sholatlah kalian. Tapi agama nggak bilang gitu. Agama bilang wa aqimu as-sholata, yang sering diartikan dirikanlah sholat. Dirikan itu tegap berdiri. Dia seakar dengan kata-kata mukim. Mukim itu kan di mana kita tinggal. Boleh jadi Mbak Eva asalnya bukan orang Jakarta. Boleh jadi saya juga tidak berasal dari Jakarta asli. Tapi ketika kita sudah tinggal di Jakarta, maka kita dikatakan bahwa saya mukim di Jakarta, sekalipun asal saya boleh jadi bukan dari Jakarta. Maka agama itu yang konsisten itu dilakukan dengan mukim. Menetap, tegak, berdiri, tidak pindah-pindah. Orang kalau yang namanya mukim itu kan nggak pindah-pindah. Maka dia ketika berdiri itu sebagai simbol kan keteguhan dia dalam bermunajat kepada Allah. Doa iftitahnya mengatakan wajah tu wajhiya, saya harus meluruskan pandangan itu hanya kepada Allah. Saat saya kaya, maka saya melihat di situ ada rahmat Allah. Saat saya miskin, saya juga tetap melihat bahwa miskin itu juga bagian dari rahmat Allah. Ini namanya simbol berdiri. Setelah saya kuat dalam bermunajat kepada Allah, melihat Allah dengan lurus tanpa mempertimbangkan kaya, miskin, senang, susah, hujan dan panas. Kita di Jakarta baru beberapa hari ini merasakan hujan. Dalam hujan saya melihat rahmat Allah. Tapi kemarin di Jakarta seharian hujan. Ada rasa kangen kepada musim panas. Ketika kita panas kita juga melihat ada rahmat Allah dalam panas dan ada rahmat Allah dalam hujan. Kalau kita sudah tegap berdiri, lurus melihat itu, maka jangan lupa Mbak Eva, agama memerintahkan saya untuk ruku. Mensejajarkan kepala saya, ini mohon maaf ya, dengan pantat kan ketika kita ruku itu, maka kita katakan bahwa setinggi apapun saya tetap perlu merendahkan diri saya di hadapan siapa? Allah. Maka kita baca doa kan, Subhana Rabbiyal Azim, Allah lah yang maha azim. Setelah kita ruku, kita diminta berdiri lagi. Artinya apa? Harus ada perubahan keimanan. Harus ada peningkatan dalam paham saya kepada Allah. Tadi saya berdiri kan. Setelah saya berdiri siap menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Siap menjadikan Allah sebagai arah di mana mata saya melihat. Baik mata lahir maupun mata batin. Saya merendahkan diri. Setelah merendahkan diri disuruh berdiri lagi. Seharusnya berdirinya saya yang kedua ini lebih bagus daripada berdirinya saya yang pertama. Maka berdiri itu di dalam sholat dikatakan i'tidal. I'tidal itu sama dengan kata-kata adil. Dia menjadi indah. Kenapa? Sudah bermunajat, sudah merendahkan, maka harusnya lebih tenang. Maka salah kan kalau orang malah kemudian buru-buru sujud gitu loh. Tenang dulu di situ. Dia katakan Rabbana lakal hamdu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa merendahkan di hadapanmu, saya bisa sholat. Nah karena kemudian di sini ini berdirinya sudah lebih sempurna perasaan hatinya, maka dia tidak lagi ruku Mbak Eva, tapi dia diminta untuk lebih merendahkan lagi, menaruh bagian yang paling mulia. Kalau kemarin, kalau tadi waktu ruku hanya disejajarkan dengan maaf bagian pantat, maka sekarang ini harus meletakkan bagian yang paling mulia dari diri saya. Ditaruh di mana? Di atas tanah. Agar manusia itu ingat dengan asal kejadiannya. Anda dahulu diciptakan dari tanah, bukan apa-apa. Dari tanah kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Nanti kita semua itu dari saripati tanah.
tanah. Orang tua kita kemudian makan makanan yang semuanya tumbuh dari tanah. Jangan lupa sapi itu juga makan rumput. Sapi itu makan rumput berarti dia punya keterkaitan dengan tanah. Dari saripati itu kemudian mendatangkan hubungan biologis. Di sana ada ovum, ada sperma menjadi zigot dan menjadi manusia. Tundukkan lagi ke hadapan siapa ini? Allah. Setelah menundukkan itu kita bermunajat lagi. Robbil firli dan sebagainya. Kemudian sujud lagi. Ini kalau kita ceritakan akan panjang sekali. Tetapi itulah sebetulnya makna dari gerakan sholat. Tetapi tetap saya katakan, Anda paham dengan apa yang saya sampaikan, atau Anda memiliki pemahaman yang mungkin lebih dari apa yang saya sampaikan, itu namanya hikmah. Saya dapatkan itu, saya pahami itu, saya mengerti itu, atau tidak saya mengerti, bagian dari keimanan Anda tetap sholat. Kenapa? Karena sholat itu menjadi bukti ketaatan Anda kepada Allah, sekalipun gerakannya boleh jadi tidak bisa dicerna dengan logika Anda masing-masing. Oke, baiklah Kiai. Semoga tadi penjelasan yang singkat itu bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat ya Kiai ya tadi ya, mungkin sekilas baru sekilas. Mungkin kalau mau dibedah lagi mungkin waktu Isra Mi'raj turunnya perintah sholat bisa kita bedah. Mungkin bedah lebih panjang lagi. Setidaknya tadi apa yang kemudian disampaikan Kiai itu semoga bisa dipahami, bisa dimaknai dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjutkan, dan ini masih membahas soal sholat, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.